Hujan badai yang menghantam desa kecil itu bukan sekadar membawa banjir dan longsor, tetapi juga sesuatu yang lebih mengerikan. Saat Galih, seorang petani muda, menemukan tali putih yang hanyut di sungai untuk mengikat buah nangka, ia tidak pernah menyangka bahwa tindakannya yang tampak sepele itu akan membuka pintu bagi kengerian yang tak terbayangkan. Malam-malam berikutnya, rumahnya yang damai berubah menjadi arena teror makhluk tak kasat mata, hingga bau amis yang memenuhi udara secara tiba-tiba. Semakin mereka mencari jawaban, semakin mereka mendekati rahasia yang lebih mengerikan terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi di malam badai itu? Dan bagaimana mimpi buruk itu merenggut ketenangan mereka? Tonton dan simak cerita video ini sampai habis. Galih adalah seorang petani muda yang tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan aliran sungai yang jernih. Desa itu terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, di mana kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada alam. Galih dikenal sebagai pria yang rajin, sederhana, dan penuh dedikasi terhadap pekerjaannya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah bersiap dengan peralatan bertaninya untuk bekerja di sawah. Sebagai seorang petani, rutinitas harian Galih dimulai dengan berjalan kaki menuju sawah miliknya. Sawah itu berada tidak jauh dari rumahnya, hanya sekitar 15 menit perjalanan. Selama perjalanan, Galih sering menikmati udara segar pagi hari, ditemani suara burung yang bernyanyi. Ia percaya bahwa alam adalah anugerah yang harus dijaga dan dihormati. Oleh karena itu, ia selalu bekerja dengan penuh rasa syukur. Bagi Galih, bertani bukan hanya pekerjaan, tetapi juga bagian dari kehidupannya yang memberikan rasa damai dan tujuan. Setibanya di sawah, Galih memulai aktivitasnya dengan memeriksa tanaman padi yang sedang tumbuh. Ia memperhatikan dengan cermat setiap perubahan, seperti daun yang menguning atau tanah yang mulai mengering. Sebagai petani berpengalaman, Galih paham bahwa perhatian terhadap detail adalah kunci keberhasilan panen. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, ia mulai mencangkul, menanam bibit, atau membersihkan gulma yang tumbuh di antara tanaman padi. Pekerjaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi memerlukan tenaga dan ketekunan yang luar biasa. Selain bertani, Galih memiliki kebiasaan memancing di sungai yang mengalir di pinggir desa. Aktivitas ini sering dilakukan pada sore hari setelah ia selesai bekerja di sawah. Memancing adalah cara Galih untuk melepas penat sekaligus memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan membawa alat pancing sederhana yang ia buat sendiri, Galih duduk di tepi sungai sambil menunggu ikan memakan umpannya. Ia menikmati suasana sunyi di sekitar sungai, di mana hanya ada suara gemericik air dan angin yang berhembus pelan. Meskipun terkadang hasil tangkapannya tidak banyak, Galih selalu merasa puas karena baginya, apapun yang diberikan alam adalah rezeki yang patut disyukuri. Galih juga memiliki kebiasaan menjala ikan di sungai. Menjala ikan membutuhkan keahlian khusus, dan Galih telah menguasai teknik ini sejak ia masih kecil. Dengan jaring yang ia bawa, ia akan menyusuri sungai, mencari tempat yang tepat untuk melempar jala. Biasanya, ia melakukan ini bersama beberapa tetangganya. Kegiatan ini menjadi semacam tradisi yang menguatkan hubungan sosial di antara warga desa. Mereka saling membantu dan berbagi hasil tangkapan, menciptakan suasana kebersamaan yang hangat. Kehidupan Galih tidak lepas dari peran istrinya, Tuti. Tuti adalah seorang wanita yang setia dan penuh kasih sayang. Ia selalu mendukung Galih dalam setiap langkahnya. Setiap pagi, Tuti bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi Galih sebelum ia pergi ke sawah. Setelah itu, Tuti mengurus pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak. Ketika Galih pulang dengan hasil panen atau ikan tangkapan, Tuti dengan cekatan mengolahnya menjadi hidangan lezat untuk keluarga kecil mereka. Hubungan Galih dan Tuti sangat harmonis. Mereka saling melengkapi dan berbagi tugas. Meskipun hidup sederhana, mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Bagi mereka, kebahagiaan tidak diukur dari harta benda, melainkan dari kebersamaan dan rasa syukur atas setiap rezeki yang diberikan. Galih sering bercanda dengan Tuti di sela-sela waktu luangnya, menciptakan suasana rumah yang penuh kehangatan. Di desa tempat Galih tinggal, kehidupan masyarakat berjalan dengan pola yang sama setiap harinya. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, sementara yang lain menjadi nelayan atau pedagang kecil. Hubungan antar warga sangat erat, dengan rasa saling tolong-menolong yang tinggi. Setiap kali ada warga yang membutuhkan bantuan, seperti saat panen atau memperbaiki rumah, Galih selalu siap membantu. Sebaliknya, ketika Galih membutuhkan bantuan, tetangganya pun tidak segan-segan memberikan dukungan. Kehidupan desa yang penuh solidaritas ini, membuat Galih merasa bersyukur menjadi bagian dari komunitas tersebut. Namun, kehidupan sebagai petani bukan tanpa tantangan. Ada kalanya Galih harus menghadapi cuaca yang tidak menentu, serangan hama, atau hasil panen yang tidak sesuai harapan. Tetapi, Galih selalu berusaha untuk tetap berpikir positif dan mencari solusi. Ia percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Keteguhan hati dan semangat kerja keras inilah yang membuat Galih dihormati oleh warga desa. Galih juga dikenal sebagai orang yang menjaga hubungan baik dengan alam. Ia selalu berusaha untuk tidak merusak lingkungan dalam setiap pekerjaannya. Misalnya, ia menggunakan pupuk alami yang ia buat sendiri dari sisa-sisa tanaman.
Ia juga mengajari anak-anak desa tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan lingkungan sekitar. Bagi Galih, keberlangsungan alam adalah tanggung jawab bersama, dan setiap orang memiliki peran untuk menjaganya. Pada hari-hari tertentu, Galih dan Tuti mengunjungi pasar desa untuk menjual sebagian hasil panen atau ikan tangkapan. Di sana, mereka bertemu dengan teman-teman dan tetangga lainnya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang untuk berdagang, tetapi juga untuk bertukar kabar dan cerita. Kehidupan desa yang sederhana namun penuh kebersamaan ini, membuat Galih merasa hidupnya bermakna. Kehidupan Galih yang sederhana dan penuh perjuangan mencerminkan keindahan dari hidup yang selaras dengan alam. Meskipun tidak selalu mudah, Galih dan Tuti berhasil menciptakan kebahagiaan dari hal-hal kecil dalam hidup mereka. Namun, semua ini akan berubah setelah kejadian hujan badai yang membawa cerita baru dalam hidup mereka. Kejadian tersebut menjadi awal dari perjalanan yang penuh misteri dan pelajaran berharga bagi Galih dan desanya. Hujan badai di desa Galih datang secara tiba-tiba, membawa gelombang kekhawatiran yang besar bagi penduduk desa. Hari itu, langit yang biasanya cerah mulai diselimuti awan hitam tebal sejak pagi. Angin bertiup kencang, memaksa daun-daun pohon melayang ke udara. Burung-burung yang biasanya berkicau di pagi hari pun tampak menghilang, seakan-akan merasakan firasat buruk. Tak lama kemudian, hujan deras turun dengan intensitas yang luar biasa, disertai gemuruh petir yang mengguncang. Badai tersebut berlangsung hampir sepanjang hari, membanjiri ladang-ladang dan mengubah jalan desa menjadi sungai kecil. Air hujan yang mengalir deras dari bukit membawa serta tanah dan lumpur, menciptakan longsoran yang menghancurkan beberapa area di sekitar desa. Salah satu lokasi yang terdampak parah adalah bukit di dekat sungai, tempat pemakaman desa berada. Tanah yang gembur akibat hujan tak mampu lagi menahan beban, menyebabkan longsor yang merusak sebagian besar kuburan di sana. Warga desa mulai merasa cemas ketika mendengar berita tentang longsor di area pemakaman. Banyak dari mereka yang memiliki anggota keluarga yang dimakamkan di tempat itu. Suasana menjadi penuh kepanikan ketika beberapa orang menyaksikan dari kejauhan bahwa ada jenazah yang terlihat akibat tanah longsor. Namun, karena hujan belum reda, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk memperbaiki kondisi tersebut. Mereka hanya bisa berdoa agar badai segera berakhir. Galih, seperti warga desa lainnya, juga merasa khawatir. Meskipun tidak memiliki keluarga yang dimakamkan di bukit tersebut, ia tahu bahwa longsor itu dapat membawa masalah lain, seperti banjir lumpur yang mungkin mengalir ke sawah atau sungai. Namun, sebagai seorang petani yang terbiasa menghadapi kerasnya alam, Galih memilih untuk tetap tenang dan menunggu badai mereda. Sore itu, setelah hujan badai reda, Galih memutuskan untuk memanfaatkan waktu dengan menjala ikan di sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Sungai itu adalah tempat favoritnya untuk memancing dan menjala, terutama setelah hujan besar seperti hari itu, ketika arus deras sering membawa banyak ikan ke pinggir. Dengan membawa jaring dan ember, Galih melangkah menuju sungai, melewati ladangnya yang masih basah oleh sisa hujan. Setibanya di sungai, Galih langsung mulai menjala. Arus sungai memang deras, tetapi airnya cukup jernih untuk melihat ikan-ikan yang berenang di dalamnya. Dengan cekatan, ia melemparkan jaring ke air dan menariknya kembali, memastikan jaring itu penuh dengan ikan segar. Hari itu benar-benar menjadi hari keberuntungan bagi Galih. Dalam waktu singkat, embernya hampir penuh dengan berbagai jenis ikan. Senyum lebar terlukis di wajahnya, membayangkan hasil tangkapannya akan menjadi hidangan lezat untuk keluarganya malam itu. Ketika Galih hendak pulang, ia melewati ladangnya yang terletak di dekat sungai. Di sana, sesuatu menarik perhatiannya, sebuah buah nangka besar yang tampak matang tergantung di salah satu pohon. Warnanya kuning kehijauan, menandakan bahwa buah itu sudah siap dipetik. Namun, yang membuat Galih terkejut adalah buah nangka itu sudah terbungkus dengan karung putih yang bersih, seolah-olah ada seseorang yang telah mempersiapkannya untuk dipanen. Ia mengernyitkan dahi, bertanya-tanya siapa yang mungkin telah membungkus buah itu. Desa mereka kecil, dan hampir semua orang saling mengenal, sehingga kecil kemungkinan ada orang luar yang masuk ke ladangnya. Rasa penasaran membuat Galih mendekati pohon itu untuk memeriksa lebih dekat. Ia menyentuh karung itu, merasakan tekstur kainnya yang sedikit kasar. Mungkin ini terbawa angin badai tadi, pikir Galih. Ia mengabaikan keanehan itu dan memutuskan untuk memetik buah nangka tersebut. Dengan hati-hati, ia menurunkan nangka besar itu dari pohon. Beratnya membuat Galih kesulitan untuk membawanya bersama ember berisi ikan. Ia berpikir sejenak, mencari cara agar lebih mudah membawa semuanya pulang. Mata Galih kemudian tertuju pada sesuatu yang tergeletak di dekat ladangnya, seutas tali putih panjang yang tampak kuat. Tali itu sedikit kotor karena bercampur lumpur, tetapi masih dalam kondisi yang cukup baik untuk digunakan. Pas sekali, gumam Galih sambil mengambil tali itu. Ia tidak memikirkan dari mana asal tali itu, atau mengapa tali itu ada di sana. Baginya, itu hanyalah rezeki tambahan yang kebetulan ia temukan. Dengan menggunakan tali tersebut, Galih mengikat karung berisi nangka agar lebih mudah dibawa. Setelah memastikan semuanya terikat dengan kuat, ia memanggul ember ikan di satu tangan dan karung nangka di tangan lainnya, lalu mulai berjalan pulang. Sepanjang perjalanan, ia merasa puas dengan hasil hari itu. Badai besar memang telah membawa kerusakan di beberapa tempat,
Tetapi bagi Galih, hujan itu juga membawa rezeki dalam bentuk ikan segar dan buah nangka matang. Namun, tanpa disadari oleh Galih, tali putih yang ia gunakan memiliki asal-usul yang jauh dari biasa. Tali itu bukanlah tali sembarangan, melainkan kain kafan yang terbawa arus sungai akibat longsor di bukit pemakaman. Kain itu dulunya adalah pembungkus jenazah yang telah dimakamkan, tetapi longsor membuatnya terlepas dan hanyut hingga ke area ladang Galih. Keputusan sederhana Galih untuk menggunakan tali itu tanpa mengetahui asal-usulnya akan membawa konsekuensi yang tidak pernah ia bayangkan. Sesampainya di rumah, Galih disambut oleh istrinya, Tuti, yang sudah menunggunya di dapur. "Wah, banyak sekali ikannya, Pak," kata Tuti sambil tersenyum. Galih membalas senyum itu, merasa bangga bisa membawa pulang hasil tangkapan yang melimpah. Ia meletakkan ember ikan di dapur, lalu membantu Tuti membersihkan ikan-ikan tersebut. Sementara itu, karung berisi nangka ia letakkan di pojok dapur, berniat untuk membukanya nanti setelah selesai makan. Tuti mulai memasak ikan-ikan yang telah dibersihkan, mengolahnya menjadi beberapa hidangan sederhana namun lezat. Malam itu, Galih dan Tuti makan malam bersama, menikmati hasil jerih payah Galih hari itu. Suasana rumah terasa hangat dan damai, jauh dari tanda-tanda adanya bahaya. Setelah makan, Galih mandi untuk membersihkan badan yang penuh lumpur, lalu bersiap untuk beristirahat. Ia lupa sama sekali tentang buah nangka yang masih terbungkus karung di dapur. Malam itu, setelah seharian bekerja dan mendapatkan hasil melimpah dari menjala ikan di sungai, Galih dan Tuti merasa puas. Mereka menikmati makan malam sederhana namun lezat, terdiri dari ikan-ikan yang dimasak Tuti dengan bumbu khas pedesaan. Rumah mereka, meski sederhana, terasa hangat oleh kebersamaan dan rasa syukur. Namun, malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar yang tidak pernah mereka duga. Setelah makan malam, Galih pergi mandi untuk membersihkan tubuhnya yang lelah dan penuh lumpur. Sementara itu, Tuti membereskan dapur, menyimpan sisa makanan, dan memastikan rumah dalam keadaan rapi sebelum mereka tidur. Karung berisi buah nangka yang Galih bawa dari ladangnya masih tergeletak di sudut dapur, terikat rapi dengan tali putih yang ia temukan. Galih lupa sepenuhnya tentang buah nangka itu, karena pikirannya terfokus pada rasa kantuk dan kelelahan setelah seharian bekerja keras. Ketika malam semakin larut, suasana desa menjadi sunyi. Angin yang berhembus membawa suara dedaunan yang bergesekan, menciptakan irama alam yang biasa menemani malam-malam di desa itu. Galih dan Tuti sudah tertidur di kamar mereka, merasa nyaman setelah menjalani hari yang penuh berkah. Namun, suasana damai itu tiba-tiba terganggu oleh suara ketukan pelan di pintu depan. Ketukan itu terdengar sangat halus, hampir seperti hembusan angin. Awalnya, Galih mengira itu hanyalah suara ranting yang tertiup angin dan menyentuh pintu. Namun, ketukan itu tidak berhenti. Sebaliknya, semakin lama semakin keras, seolah-olah ada seseorang yang benar-benar mengetuk pintu. Galih terbangun, mengernyitkan dahi, dan mencoba mendengarkan lebih seksama. Siapa malam-malam begini, pikirnya. Ia bangkit perlahan, tidak ingin membangunkan Tuti, dan berjalan menuju pintu depan. Dengan hati-hati, ia membuka pintu, tetapi tidak menemukan siapapun di luar. Hanya ada gelap dan suara angin malam yang menderu pelan. Galih menutup pintu kembali, merasa sedikit aneh, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Ia berpikir mungkin hanya perasaannya saja. Namun, ketika ia kembali ke tempat tidur, suara lain terdengar, seperti ada sesuatu yang melompat-lompat di atas atap rumah mereka. Galih terdiam. Suara itu terdengar jelas, seperti sesuatu yang berat sedang bergerak di atas atap. Ia mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa mungkin itu hanyalah hewan liar yang sedang berkeliaran. Namun, suara itu tidak wajar. Tidak lama kemudian, Tuti juga terbangun. "Pak, suara apa itu?" tanya Tuti dengan suara gemetar. Galih mencoba menenangkan istrinya. "Mungkin tikus besar atau kucing, Bu." "Tidak usah khawatir," jawabnya. Namun, dalam hati, ia merasa ada yang tidak beres. Bau amis tiba-tiba memenuhi ruangan, padahal semua ikan yang mereka masak sudah habis dan sisa-sisanya telah dibuang. Bau itu begitu menyengat, seperti bau darah yang bercampur dengan lumpur. Tuti menutup hidungnya, merasa mual. "Pak, bau apa ini? Kok jadi begini?" tanyanya lagi. Mereka mencoba mencari sumber bau itu, tetapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari dapur, seperti piring yang jatuh ke lantai. Galih dan Tuti terkejut, langsung bergegas menuju dapur untuk memeriksa. Namun, saat mereka sampai di dapur, tidak ada apapun yang jatuh. Semua piring dan peralatan dapur ada di tempatnya, seolah-olah suara tadi hanya hayalan mereka. Namun, yang membuat mereka merinding adalah karung berisi buah nangka yang terlihat seperti sedikit bergeser dari tempatnya. Tali putih yang mengikat karung itu tampak lebih longgar dari sebelumnya. Tuti, yang semakin ketakutan, memegang lengan Galih dengan erat. "Pak, ada yang tidak beres. Saya takut," katanya. Galih mencoba menenangkan Tuti, meskipun ia sendiri juga mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Mereka kembali ke kamar, berharap suara-suara itu berhenti dan malam bisa berlalu dengan tenang. Namun,
Tidak lama setelah mereka berbaring, suasana menjadi semakin mencekam. Dari pojok rumah, terdengar suara langkah kaki yang berat, seperti seseorang sedang berjalan perlahan menuju kamar mereka. Galih langsung duduk, matanya menatap ke arah pintu kamar. "Siapa di sana?" serunya dengan suara keras, tetapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, pintu kamar mereka berderit pelan, terbuka sedikit. Dalam kegelapan, mereka melihat bayangan samar di luar pintu, tinggi dan memanjang seperti seseorang yang berdiri. Namun, bayangan itu tidak bergerak. Tuti mulai menangis ketakutan, sementara Galih mencoba memberanikan diri untuk mendekati pintu. Ketika ia membuka pintu lebar-lebar, tidak ada siapapun di sana. Namun, bau amis semakin kuat, hampir membuat mereka tercekik. Suasana malam itu benar-benar mencekam. Galih dan Tuti tidak bisa tidur lagi, hanya bisa duduk di tempat tidur sambil mendengarkan suara-suara aneh yang terus terdengar di sekeliling rumah. Kadang-kadang, terdengar suara ketukan di dinding, suara seperti langkah kaki yang tergesa-gesa, dan bahkan suara seperti sesuatu yang menyeret di lantai. Galih merasa ada sesuatu yang salah dengan karung berisi nangka itu, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, hingga matahari mulai terbit, Galih dan Tuti tidak memejamkan mata. Ketika akhirnya pagi datang, mereka merasa sedikit lega karena suasana rumah kembali tenang. Namun, rasa takut masih menyelimuti mereka. Galih mulai merasa bahwa semua ini mungkin berkaitan dengan sesuatu yang ia bawa dari ladang, tetapi ia tidak yakin. Ia mencoba mengabaikan semuanya, berharap malam berikutnya akan kembali normal. Namun, ia tidak tahu bahwa kejadian malam itu hanyalah awal dari serangkaian teror yang akan menghantui keluarganya selama beberapa hari ke depan. Setelah malam pertama yang penuh dengan kejadian mistis, Galih dan Tuti berharap malam berikutnya akan kembali normal. Namun, harapan itu pupus saat malam kedua tiba, karena suasana aneh dan teror yang mereka alami tidak hanya kembali, tetapi semakin intens. Kejadian-kejadian tersebut membuat mereka berada dalam tekanan dan rasa takut yang mendalam. Malam kedua dimulai seperti biasa. Setelah seharian bekerja, Galih dan Tuti mencoba menjalani rutinitas mereka. Galih menghabiskan harinya di sawah, sementara Tuti mengurus pekerjaan rumah. Namun, perasaan tidak nyaman terus menghantui mereka. Bau amis yang muncul semalam masih tercium samar-samar di beberapa sudut rumah, meskipun Tuti sudah membersihkan seluruh dapur dan membuang sisa-sisa ikan. Ketika malam tiba, mereka makan malam dengan suasana yang lebih tenang, berusaha mengabaikan rasa takut. Namun, menjelang tengah malam, ketukan di pintu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih sering dibandingkan malam sebelumnya. Galih, yang sudah mulai kehilangan kesabaran, bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu dengan cepat, berharap menemukan jawaban atas kejadian aneh itu. Namun, seperti sebelumnya, tidak ada siapapun di sana. Hanya ada gelap malam yang sunyi dan dingin. Galih kembali ke kamar, tetapi ketukan itu terus berulang. Kali ini berasal dari jendela. Ketukan itu terdengar seperti seseorang yang memukul-mukul kaca dengan ujung jari, menciptakan suara yang memecah kesunyian malam. Tuti mulai menangis, memohon kepada Galih agar mereka pergi ke rumah tetangga untuk mencari perlindungan. Namun, Galih merasa enggan meninggalkan rumah mereka, berpikir bahwa kejadian ini mungkin hanya sementara. Ketika malam semakin larut, suara-suara aneh lainnya mulai muncul. Ada suara seperti langkah kaki yang menyeret di lantai, suara piring yang jatuh, dan bahkan suara tertawa kecil yang terdengar di dapur. Bau amis juga semakin kuat, membuat mereka merasa mual. Galih mencoba mencari sumber bau itu, tetapi tidak menemukan apapun. Ia mulai merasa bingung dan frustrasi, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Malam itu berlalu dengan ketegangan yang luar biasa. Galih dan Tuti tidak bisa tidur sama sekali. Mereka hanya bisa duduk di kamar, saling memegang tangan, berharap malam segera berakhir. Ketika pagi akhirnya tiba, mereka merasa lega melihat matahari kembali bersinar. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama, karena mereka tahu malam berikutnya mungkin akan membawa teror yang lebih buruk. Malam ketiga tiba, dan seperti yang mereka duga, kejadian mistis kembali terjadi. Kali ini, suasana menjadi jauh lebih mencekam. Selain suara-suara dan bau amis, mereka mulai melihat bayangan bergerak di dalam rumah. Bayangan itu tinggi dan memanjang, menyerupai sosok manusia yang berdiri tegak. Tuti menjerit ketika ia melihat bayangan itu muncul di pojok dapur. "Pak, itu apa? Tolong, saya takut," katanya sambil memeluk Galih dengan erat. Galih mencoba memberanikan diri untuk mendekati bayangan itu, tetapi ketika ia sampai di dapur, bayangan itu menghilang begitu saja. Namun, sesuatu yang lain menarik perhatiannya, karung berisi buah nangka yang masih tergeletak di sudut dapur. Tali putih yang mengikat karung itu tampak lebih longgar dari sebelumnya, dan sepertinya ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Galih merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tahu ada yang tidak beres dengan karung tersebut, tetapi ia masih belum bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Ketegangan mencapai puncaknya pada malam keempat. Saat itu, Tuti mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Ia tampak gelisah dan sering melamun. Ketika Galih mencoba berbicara dengannya, Tuti hanya menjawab dengan suara yang pelan dan tidak jelas. Kemudian, tanpa peringatan,
Tuti tiba-tiba berteriak keras dan mulai meronta-ronta, seolah-olah ada sesuatu yang merasukinya. Matanya tampak kosong, tetapi tatapannya penuh dengan kemarahan. "Jangan ambil, jangan bawa pulang," teriak Tuti dengan suara yang tidak seperti biasanya. Galih panik. Ia mencoba menenangkan Tuti, tetapi usahanya tidak berhasil. Tuti terus berteriak dan meronta, membuat suara yang terdengar hingga keluar rumah. Warga desa yang awalnya mengira Galih dan Tuti sedang pergi keluar kota mulai curiga ketika mendengar suara tersebut. Beberapa tetangga datang ke rumah Galih, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka terkejut melihat keadaan Tuti yang tampak seperti orang kerasukan. Warga akhirnya memutuskan untuk memanggil Ustadz Sodik, seorang pemuka agama yang dihormati di desa itu. Ustadz Sodik datang dengan membawa air yang telah didoakan dan beberapa lembar daun bidara. Ia mulai meruqyah Tuti, membaca doa-doa sambil menyentuh dahinya. Tuti terus meronta, tetapi perlahan suaranya mulai melemah. Setelah beberapa saat, ia tampak tenang dan kembali sadar. Setelah ruqyah selesai, Ustadz Sodik bertanya kepada Galih tentang kejadian-kejadian yang mereka alami. Galih menceritakan semuanya, termasuk tentang karung berisi nangka yang ia bawa dari ladang dan tali putih yang ia gunakan untuk mengikatnya. Mendengar cerita itu, Ustadz Sodik langsung memahami bahwa tali putih tersebut adalah kain kafan yang terbawa arus sungai akibat longsor di bukit pemakaman. Kain kafan itu harus segera dikembalikan ke tempatnya, kata Ustadz Sodik dengan tegas. "Ini bukan barang sembarangan. Kita harus menghormati jenazah dan memastikan tempat peristirahatannya kembali seperti semula." Warga desa yang mendengar cerita itu merasa terkejut. Mereka sepakat untuk bergotong royong memperbaiki area pemakaman yang longsor dan mengembalikan kain kafan ke tempatnya. Sementara itu, Galih dan Tuti merasa lega karena akhirnya menemukan jawaban atas kejadian aneh yang mereka alami. Namun, mereka juga merasa bersalah karena tanpa sadar telah membawa sesuatu yang seharusnya tidak mereka ambil. Malam itu menjadi titik balik bagi Galih dan Tuti. Mereka sadar bahwa apa yang mereka alami bukanlah kebetulan, melainkan pelajaran untuk lebih menghormati alam dan tradisi. Meski rasa takut masih tersisa, mereka merasa lega karena akhirnya mendapatkan bantuan dari tetangga dan Ustadz Sodik untuk menyelesaikan masalah ini. Kejadian tersebut menjadi pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Keesokan harinya, setelah kejadian kerasukan yang menimpa Tuti, suasana rumah Galih dipenuhi dengan rasa lega sekaligus ketakutan yang tersisa. Ustadz Sodik telah memberitahu mereka bahwa semua gangguan yang terjadi berkaitan dengan tali putih yang digunakan Galih untuk mengikat karung berisi buah nangka. Tali tersebut, yang ternyata merupakan kain kafan jenazah, harus segera dikembalikan ke tempatnya. Mendengar penjelasan itu, Galih merasa bersalah dan khawatir. Ia tidak pernah bermaksud melakukan sesuatu yang tidak menghormati tradisi atau mengganggu ketenangan orang yang telah meninggal. Pagi itu, Galih bersama beberapa warga desa, termasuk Ustadz Sodik, memutuskan untuk pergi ke lokasi longsor di bukit pemakaman. Perjalanan menuju bukit terasa berbeda dari biasanya. Ada perasaan berat di hati Galih, seolah-olah ia sedang memikul beban kesalahan besar. Ia membawa kain kafan tersebut dengan hati-hati, dilipat rapi dalam sebuah wadah, sambil terus berdoa agar semua kejadian buruk segera berakhir. Setibanya di bukit, pemandangan yang mereka lihat sangat mengejutkan. Longsoran tanah telah merusak sebagian besar area pemakaman. Beberapa kuburan terlihat rusak parah, dengan sebagian jenazah yang terangkat ke permukaan. Warga yang ikut dalam rombongan tampak terdiam, beberapa dari mereka bahkan mengucap istighfar melihat kondisi tersebut. Pemandangan itu menimbulkan rasa takut sekaligus rasa tanggung jawab untuk segera memperbaiki tempat itu. Ustadz Sodik memimpin doa sebelum mereka mulai bekerja. Ia meminta kepada semua yang hadir untuk bersikap tenang dan tulus dalam memperbaiki kuburan. "Ini bukan sekadar tugas fisik, tetapi juga tugas moral dan spiritual," kata Ustadz Sodik. "Kita harus melakukannya dengan penuh hormat dan doa, agar ketenangan kembali menyelimuti desa kita." Galih menunjukkan tempat di mana ia menemukan tali putih tersebut. Lokasinya berada tidak jauh dari ladang miliknya, tepat di pinggir aliran sungai. Ustadz Sodik mengambil kain kafan itu dengan hati-hati, lalu membawanya ke salah satu kuburan yang terlihat paling rusak. Setelah memeriksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa kain kafan itu memang berasal dari jenazah yang separuh tubuhnya terangkat akibat longsor. Kondisinya memprihatinkan, dengan tubuh yang hampir tidak tertutup tanah. Dengan bantuan warga, jenazah tersebut dikafani kembali dengan kain yang baru, termasuk tali putih yang sebelumnya ditemukan Galih. Mereka menggali ulang tanah untuk menutup kuburan itu dengan layak. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati, disertai doa-doa yang dipimpin oleh Ustadz Sodik. Semua yang hadir merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengembalikan kehormatan kepada jenazah dan memperbaiki situasi yang telah terjadi. Setelah selesai mengurus jenazah tersebut, warga melanjutkan dengan memperbaiki kuburan lain yang juga terdampak longsor. Kerja bakti ini berlangsung sepanjang hari, di bawah arahan Ustadz Sodik. Semua orang bekerja dengan semangat gotong royong, saling membantu satu sama lain. Meskipun pekerjaan itu melelahkan, tidak ada yang mengeluh. Mereka merasa bahwa ini adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga kedamaian desa mereka. Galih, yang sejak awal merasa bersalah,
bekerja lebih keras daripada siapapun. Ia menggali tanah, membawa batu untuk memperkuat tepi bukit, dan membantu memindahkan sisa-sisa longsoran. Dalam hatinya, ia terus meminta maaf atas tindakannya yang tanpa sengaja telah mengganggu ketenangan di desa. Warga desa, yang awalnya mungkin merasa sedikit marah atau kecewa, melihat ketulusan Galih dan akhirnya memaafkannya. Mereka paham bahwa apa yang terjadi bukan sepenuhnya kesalahan Galih, melainkan akibat dari kejadian alam yang tidak bisa mereka kendalikan. Setelah semua kuburan diperbaiki, warga bersama-sama membaca doa untuk keselamatan dan ketenangan desa. Suasana bukit pemakaman yang sebelumnya terasa mencekam perlahan berubah menjadi damai. Angin bertiup pelan, seolah-olah alam pun merasakan ketenangan yang baru saja tercipta. Ustadz Sodik memberikan nasihat kepada semua warga untuk selalu menjaga dan menghormati tempat peristirahatan orang-orang yang telah tiada. Ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa Allah memiliki cara sendiri untuk mengajarkan kita tentang rasa hormat dan tanggung jawab, katanya. Ketika hari mulai beranjak sore, warga kembali ke rumah masing-masing. Galih dan Tuti merasa lega karena masalah ini akhirnya selesai. Sesampainya di rumah, Galih mengajak Tuti untuk beristirahat dan memulihkan energi setelah beberapa malam yang penuh dengan ketegangan. Malam itu, mereka tidur dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Tidak ada lagi suara ketukan di pintu, bau amis, atau bayangan yang menghantui rumah mereka. Namun, kejadian ini memberikan pelajaran yang mendalam bagi Galih dan Tuti. Mereka menyadari bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, dapat membawa konsekuensi yang besar. Galih berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati di masa depan, terutama ketika berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan tradisi dan kepercayaan. Ia juga merasa bersyukur karena memiliki komunitas yang peduli dan siap membantu di saat-saat sulit. Desa mereka kembali tenang. Suara-suara mistis dan kejadian aneh yang sebelumnya mengganggu tidak lagi terdengar. Warga merasa lega karena masalah yang disebabkan oleh longsor telah ditangani dengan baik. Meskipun demikian, pengalaman ini tetap menjadi cerita yang akan dikenang oleh semua orang di desa, sebagai pengingat tentang pentingnya menghormati tradisi dan menjaga hubungan baik dengan alam. Hari-hari berikutnya, kehidupan Galih dan Tuti perlahan kembali normal. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka di sawah dan sungai, tetapi dengan hati yang lebih waspada dan penuh rasa syukur. Galih sering merenung tentang apa yang telah terjadi, mengambil hikmah dari kejadian itu sebagai pelajaran hidup. Ia merasa bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Tuhan, sebuah ujian yang memberikan kesempatan baginya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Keesokan harinya, Galih dan Tuti memulai pagi mereka dengan rasa lega. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, mereka tidur nyenyak tanpa gangguan suara-suara aneh, bau amis, atau penampakan yang mengerikan. Saat matahari terbit, Galih keluar rumah untuk melihat sawah dan memastikan bahwa tidak ada kerusakan akibat hujan badai beberapa hari sebelumnya. Ia menghela napas lega melihat sawahnya masih dalam kondisi baik, meski ada beberapa area yang membutuhkan perhatian. Meskipun rumah mereka kembali tenang, baik Galih maupun Tuti sadar bahwa mereka masih membutuhkan waktu untuk sepenuhnya pulih secara emosional. Pengalaman menghadapi teror mistis, terutama malam ketika Tuti kerasukan, meninggalkan trauma yang sulit diabaikan. Untuk mengatasi hal itu, mereka memutuskan untuk lebih sering berdoa bersama setiap malam, memohon perlindungan dan ketenangan. Sementara itu, desa pun kembali ke rutinitas normalnya setelah kerja bakti besar-besaran memperbaiki area longsoran di bukit pemakaman. Warga desa merasa bangga atas semangat gotong royong yang mereka tunjukkan dalam menangani masalah tersebut. Namun, pengalaman itu menjadi pembelajaran penting bagi seluruh warga desa. Mereka menyadari bahwa menghormati tempat peristirahatan terakhir orang yang telah meninggal adalah tanggung jawab bersama. Hari-hari berlalu, dan desa kembali ke ritme kehidupan yang biasa. Teror mistis yang menghantui rumah Galih kini hanya menjadi cerita yang dikenang oleh warga. Namun, cerita itu memiliki pesan moral yang kuat bagi semua orang di desa. Pentingnya menjaga tradisi, menghormati yang telah tiada, dan hidup selaras dengan alam. Galih dan Tuti melanjutkan hidup mereka dengan hati yang lebih penuh rasa syukur. Mereka berusaha menjalani hari-hari mereka dengan lebih berhati-hati, dan terus mempererat hubungan dengan sesama warga desa. Meskipun pengalaman tersebut penuh dengan ketakutan, mereka merasa bahwa itu adalah cara alam untuk mengajarkan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Akhirnya, desa itu kembali menjadi tempat yang damai, di mana warga hidup dalam keharmonisan dengan alam dan satu sama lain. Cerita tentang Galih dan pengalaman mistisnya mengajarkan kita banyak hal berharga tentang kehidupan, hubungan dengan alam, dan pentingnya menghormati tradisi. Berikut adalah pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. 1. Alam adalah bagian integral dari kehidupan manusia. Kita harus menjaga hubungan yang baik dengannya dengan tidak merusak lingkungan, atau mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Ketika alam terganggu, ia memiliki cara sendiri untuk menunjukkan ketidakseimbangannya. 2. Saat menghadapi masalah, dukungan dari komunitas sangatlah penting. Semangat gotong royong dan saling membantu yang ditunjukkan oleh warga desa menunjukkan bahwa masalah besar dapat diatasi ketika semua orang bersatu. 3. Mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya adalah tanda kebijaksanaan dan kerendahan hati. Galih menunjukkan bahwa setiap kesalahan dapat menjadi pelajaran untuk menjadi lebih baik jika dihadapi dengan tulus.
4. Dalam situasi sulit, mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa memberikan kekuatan dan ketenangan. Keimanan menjadi pelindung dari rasa takut, dan membantu kita menghadapi tantangan hidup. Melalui cerita ini, kita diajak untuk menjalani kehidupan dengan lebih berhati-hati, penuh rasa hormat, dan menghargai hubungan kita dengan alam, sesama, dan kepercayaan masing-masing. Semua ini adalah kunci untuk hidup yang harmonis dan damai. Terima kasih telah menyimak cerita legendaris ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.